Halo gengs, Goca. Jadi hari ini kita bakal ngomongin soal keyboard yang murah meriah dan feeling ketiknya itu juga enak out of the box gitu. Kita nggak perlu apa-apain lagi. Dan ini adalah Funtech MaxFit 61. Jadi ini adalah keyboard terbaru dari Funtech yang layoutnya itu 60% dan dari luar sih sebenarnya kelihatan kayak keyboard biasa aja sih, bukan sesuatu yang kita belum pernah lihat gitu. Tapi gua rasa ini keyboardnya menang sedikit dari keyboard-keyboard lain, terutama karena ini harganya cuma di 459.000. Dan dengan harga segitu, gua rasa kita dapat keyboard yang sangat oke banget. Untuk build quality-nya ini sangat-sangat nice. Ini terbuat dari plastik yang sangat durable sih. Actually ini sama aja sih kayak keyboard-keyboard yang di harga 700-800 ribu ke atas gitu. Jadi gua sangat happy sama build quality-nya. Desainnya menurut gua sleek, clean, dan minimal. Terutama yang putih ini ada logo mereka sih di depan sini yang gua wish mestinya di belakang aja. Atau even nggak ada juga nggak apa-apa. Di belakangnya nggak ada adjustment rubber fit gitu, which buat gua sih nggak apa-apa banget. Tapi kalau misalkan kalian pengen lebih tinggi, ya ini nggak bisa dinaikin lagi gitu. Tapi menurut gue ini typing angle-nya udah sangat-sangat nyaman, dan juga karena nggak ada kaki gitu, belakangnya lebih clean aja sih. Gue actually lebih suka keyboard yang nggak ada kakinya. Colokan USB-C-nya itu ada di sebelah kanan, dan ya overall ini build quality-nya fine-fine aja, gue sih nggak ada masalah. Mereka ada dua warna, hitam dan putih, dan menurut gue sih kalau misalkan kalian suka banget sama RGB gitu, mungkin lebih baik pilih yang putih sih, karena hitam dan RGB itu menurut gue sama sekali nggak masuk. Itu tuh kayak apa ya? Apa yang nggak cocok? Nasi Padang sama es krim gitu. Itu kan Nasi Padang, Cek. oke, jadi walaupun ini 60%, tapi seperti biasa semua function key-nya itu kita masih bisa pakai ya dengan cara pencet FN button gitu. Jadi kita punya F1 sampai F12, volume up and down gitu, terus ada media keys, ada settingan RGB juga, page down, page up, delete itu semua masih ada di sini. Kita tinggal pencet FN aja gitu. Jadi kalau kalian misalkan takut sama keyboard kecil gini, takut nggak ada tombolnya gitu, sebenarnya it's not bad loh. Dan setelah kalian udah terbiasa, ini bakal enak banget. Gue personally lebih prefer layout yang 65% karena itu ada extra arrow key di sininya, itu gue pakai buat editing. Tapi gue rasa 60% ini itu pas banget untuk main game gitu, karena dengan form factor dia yang kecil, jadi kita punya ruang untuk mouse itu lebih luas aja dan lebih lega rasanya. Dan juga kalau main game kan gue sih nggak pernah pakai arrow key gitu, jadi ini nggak perlu. Oke, jadi menurut gue yang bikin keyboard ini tuh mantep banget ya, apalagi kalau kita ingat harganya itu di bawah 500.000. Itu dia punya stabilizer tuh udah oke banget out of the box, dan juga mereka udah include foam. Feeling ketik keyboard ini gue rasa lebih bagus daripada keyboard-keyboard pre-built lain yang pernah gue coba yang harganya lebih mahal gitu. Dan gue actually sangat-sangat impress sama dia punya stabilizer sih. Ini gue kasih lihat aja out of the box itu suaranya kayak gimana. Jadi gue buka untuk cek stabilizernya, dan gue lihat kalau mereka tuh udah kasih loopnya lumayan banyak. Kalau dibilang konsisten sih enggak, yang namanya factory loop tuh jarang ada yang bisa konsisten ya. Di bagian spacebar itu lebih banyak dibanding kayak backspace gitu. Tapi menurut gue ini stabilizernya masih sangat-sangat bagus, terutama untuk orang-orang yang males benerin ya, karena benerin stabilizer itu bisa agak ribet sedikit. Jadi ini bisa langsung enak aja out of the box. Gue actually nggak ada bisa perbandingan sih sama keyboard pre-built lain, karena semua keyboard gue udah loop gitu ya, dia punya stabilizer, gue udah benerin lagi. You know what, untuk konteks gue bakal kasih lihat aja perbandingan sama spacebar yang gue udah benerin sama yang stock ini. Jadi untuk perbandingannya sekarang gue bakal pakai keyboard Noir N1 yang gue udah tambahin extra permatex gitu di dalam stabilizernya, dan ini lawan si Funtech stock. That's pretty good. Foam di dalamnya juga bakal ngebantu banget untuk dampen the sound dari ping noise-nya yang dari switch-nya gitu. Suara ping dari switch itu memang biasanya ada di switch-switch yang belum di loop, dan caranya memang kita mesti loop biar hilang. Tapi dengan adanya foam ini bakal bikin lebih minimalis aja suaranya, jadi nggak terlalu kayak bergema di satu keyboardnya gitu. Untuk keycaps choice-nya, gua rasa ini standar aja sih, nggak ada something yang sangat wow banget. Ini definitely mirip-mirip juga sama keyboard-keyboard pre-built yang lain gitu. Bisa RGB shine through of course, dan juga ini ada teksturnya sedikit sih, which gue
gue sih lebih suka daripada yang mulus-mulus gitu. Agak sedikit tipis for my liking gitu, tapi menurut gue sih nggak terlalu masalah banget ya, karena keycaps itu adalah hal pertama yang paling gampang yang kita bisa customize dalam sebuah keyboard gitu. Jadi kalian kalau misalkan nggak suka sama keycap ini, bisa cari keycaps yang kalian suka yang lain dari luar sana dan tinggal taruh aja. Untuk switchnya ini yang Gateron Red, dan mereka ada satu lagi Gateron Blue, dan itu aja, mereka cuma punya 2 gitu. Which sebenarnya menurut gua agak sedikit kedikitan ya. Gua rasa sih ini bakal lebih better kalau mereka punya pilihan brown atau even yellow gitu. Definitely agak sedikit kurang dalam pemilihan switchnya, tapi overall ini sangat gampang untuk diganti karena PCB-nya juga udah hot swap. Jadi kalau kalian misalkan nggak suka, bisa ganti switchnya kalau kalian mau. Jadi dengan adanya foam di dalam, suaranya bakal lebih enak aja out of the box, dan juga dengan stabilizernya yang udah di loop cukup banyak dari sananya langsung, ini bakal bikin feeling ketiknya lebih enak aja gitu. Dan ya, kita bakal lihat sound testnya kayak gimana. Nah, keyboard ini ada satu yang kurang, yaitu adalah ini nggak bisa Bluetooth atau anything wireless gitu. Nggak ada dongle, nggak ada Bluetooth juga. Jadi ini cuma bisa pakai kabel. Which buat gue sih, gue nggak peduli sama sekali. Gue selalu pakai keyboard mechanical itu pakai kabel. Kalau misalkan gue pengen keyboard yang Bluetooth, gue paling bakal pakai keyboard yang kayak gini aja. Jadi gue sih sama sekali nggak ada efek atau nggak gimana-gimana banget kalau ini nggak ada Bluetooth. Tapi gue yakin pasti banyak juga dari kalian yang pengen ada Bluetooth di keyboardnya. Jadi kalau kalian adalah salah satu orang itu, ya ini keyboardnya udah pasti bukan buat kalian. Yes, memang bakal lebih lengkap aja kalau misalkan ini ada Bluetooth dan juga dongle. Dan apparently juga itu tuh adalah fitur terpenting dari keyboard zaman sekarang. Nggak tahu kenapa banyak banget orang yang mau keyboardnya itu bisa Bluetooth. Which sebenarnya gue ngerti-ngerti aja sih. Memang mungkin nggak ada kabel, itu enak gitu. Tapi buat gue selalu pakai kabel di keyboard gue. Walaupun ada fitur Bluetooth pun, gue tetap pakai kabel. Dan kabel-kabel keyboard juga pada lucu-lucu. Luis dari Cranky juga ada bikin video soal kenapa pakai kabel di sebuah keyboard. Dan ya, gue highly recommend untuk nonton itu. Jadi konklusinya, nggak ada Bluetooth buat gue is not a big deal. Nggak masalah sama sekali. Dan juga kita harus ingat ini harganya di bawah 500.000 gitu. Kalau ini misalkan 800.000 ke atas sampai 1 juta, dan yes, nggak ada Bluetooth mungkin agak kalah jadinya sama kompetisi lain. Tapi harganya nggak segitu, ini jauh lebih murah dari keyboard-keyboard lain, dan feeling ketiknya gua rasa ini lebih enak dari mereka. Gue impress aja, ternyata mereka fokuskan uang produksinya itu untuk ke hal-hal yang sepenting kayak stabilizer gitu, lebih di tune in lagi, dan juga mereka kasih foam biar suaranya lebih enak gitu kan, daripada fokus di oh ini harus bisa Bluetooth atau apa gitu. Karena kalau mereka kayak gitu mungkin ini harganya bakal jadi lebih mahal, atau mungkin stabilizernya sama foamnya itu dilupakan karena mereka mesti masukin Bluetooth. Karena at the end of the day, gua rasa sih keyboard itu paling penting adalah typing feel-nya kayak gimana dan juga suaranya. Dan mau ada Bluetooth atau nggak ada Bluetooth itu nggak ngubah itu sama sekali. Oke, jadi sebenarnya itu aja sih menurut gua. Nothing much to say soal keyboard ini other than ini keyboard yang overall sangat bagus, apalagi kalau kita faktor dengan harganya itu. For the price, ini keyboard yang mantep banget dan easy recommendation dari gua. Terutama kalau kalian suka banget sama 60%, gua rasa sih ini belum ada yang kalahin. Jadi ya, itu aja dari gua. Gua bakal kasih linknya di bawah, dan kalau kalian suka sama video ini, boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you, nonton. Bye-bye.